let's spill our story today. Yes, oke. Kembali lagi dengan Macetong Di episode 2 dengan host Dea. Aku Kayla Dea dari angkatan 72. Dan aku Ana dari angkatan 71. Oke, di episode 2 ini kita bakalan ngebahas apa sih, De? Kalau yang episode sebelumnya tuh kita ngebahas tentang bulan Ramadan ya? Ya, bersama Rohis, salah satu organisasi yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Organisasi keren. Keren banget. Nah, itu kan baru salah satunya. Berarti biasanya di episode 2 membahas tentang organisasi yang salah banyaknya. Iya, benar sih, salah banyaknya. Jadi di sini tuh ada lumayan banyak organisasi ya. Nah, organisasi yang besar yang ada di Mace itu. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa sih? Ini dari judulnya udah kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ngobrol bareng MPK dan OSIS. Terus dari dekornya juga kita udah jelas banget. Yoi. Ada yang kepo nggak nih? Oke, daripada penasaran, kita langsung panggilkan narasumber aja. Dari MPK dan OSIS. Oke. Kita pindah dong, Oke. Siap. Dipersilakan untuk narasumbernya. Gila, ini manusia-manusia sibuk nih kayaknya nih. Dan penting nggak sih? Ya, penting, yes. Coba dong perkenalkan diri dulu biar pada tahu. Oke, aku dulu ya. Kenalin nih, nama aku Nanda dari angkatan 71, aku dari perwakilan OSIS. Kenalin, aku Fadil dari perwakilan MPK angkatan 72. Oke. Gimana nih kabar kalian nih? Alhamdulillah sejauh ini baik. Ya, alhamdulillah tidak stres, masih aman. Masih aman ya, oke. Ini kan kita mau ngebahas tentang MPK dan OSIS. Mungkin aku tanya-tanya dulu soal MPK nih ya. Karena MPK di pengalaman pribadiku sendiri, aku tuh waktu masuk SMA aku nggak tahu MPK itu apa gitu loh. Jadi coba dijelasin dong, MPK itu sebenarnya apa sih? MPK itu jadi gini. MPK itu kepanjangannya tuh Majelis Perwakilan Kelas. Nah, MPK sendiri ini tuh mempunyai fungsi umumnya ya, dia sebagai penampung wadah aspirasi bagi siswa-siswa di SMA 5 ini sendiri. Dan yang kedua itu juga sebagai jembatan antara siswa, guru, dan warga sekolah itu sendiri. Udah, gitu aja. Cukup jelas sih apa yang udah dijelasin sama Fadil ini. Itu MPK ya? MPK, coba kamu tanyain. Kalau OSIS gimana nih? Bisa dijelasin OSIS itu gimana? OSIS secara umum 11-12 sama MPK sih ya. Tugasnya juga untuk menampung minat siswa-siswi untuk membuat program-program yang sekiranya bisa mempresentasikan siswa-siswi yang ada di Mace gitu sih. Kan OSIS nih dari SMP tuh udah ada. Dan kamu ikut OSIS nggak waktu SMP? Pasti. Bedanya apa sih? Bedanya ya jauh sih kalau menurut aku, karena kalau dulu SMP itu kan OSIS SMP itu lebih tergantung sama guru. Jadi apa-apa tuh diurusinya guru, kita tinggal ngejalanin, kita tinggal terima bersihnya lah istilahnya. Tapi kalau di SMA ini OSIS itu bener-bener yang kita struggle untuk apa-apa OSIS itu sendiri gitu loh. Jadi memperjuangkan OSIS itu sendiri tuh SMA kayak gitu. Lebih asik sih. Gila bahasanya, keren banget. Oke, karena di sini ada MPK sama OSIS. Kamu mau tanya nggak soal kenapa sih mereka diundang bareng berdua? Apa ada korelasi antara MPK dan OSIS sendiri? Hubungan antara MPK dan OSIS? Kalau dari sudut pandang MPK ya, dari sudut pandang MPK sendiri itu korelasi antara MPK dan OSIS itu emang saling berhubungan. Mereka itu kan dua organisasi yang besar ya yang di SMA 5 ini. Nah itu tuh hubungannya, contoh kayak ia mengadakan suatu proker. Nah di suatu proker itu kan ada yang mengawasi, ada yang istilahnya yang bekerja, yang mempekerjakan proker tersebut melaksanakan lah. Nah dari sini dari sudut pandang MPK, nah di situ tuh MPK kan tugasnya mengawasi dari program kinerja OSIS. Nah makanya saling berhubungan. Jadi MPK ini tuh ingin agar program-program kerja OSIS itu kedepannya lebih baik dari yang sebelumnya. Oh gitu. Oke. Kalau dari pandangannya OSIS? Kalau dari pandangan OSIS sendiri benar kayak kata Fadil, MPK itu yang mengawasi, tapi mengawasinya di sini tuh nggak ada yang lebih menggurui. Jadi kita tetap sama, tapi emang tugas kita beda. Kalau MPK itu mengawasi,
OBDSP ini sendiri lebih ke yang menjalankan program yang udah dibuat gitu sih. Jadi tadi kan ngomongin OBDSP. OBDSP panjangannya apa sih? Wah, kalau nggak tahu parah sih ini. Wah, Parah ini. Harus. Betul banget. Jadi OBDSP itu kepanjangan dari OSIS Bhinneka Dharma Siswa Pusmanegara, yang mana itu setiap SMA kan ada ciri khas nama sendiri ya. Nah, itu adalah OSIS milik SMA Negeri 5 Yogyakarta. gila, keren banget ya sih, keren banget ya sih. Kalau MPK tadi kan udah dijelasin, jadi aku tanya nih. Nah, terus Kalau waktu masuk di MACE nih ya, kan aku bingung nih, organisasi apa sih yang bakal aku pilih? Karena kan organisasi di MACE juga lumayan banyak ya. Alasan kalian berdua itu milih OSIS dan MPK, itu apa sih? Apakah ada alasan tersendiri? Kalau untuk alasan tersendiri dari aku sendiri nggak ada, karena lebih ke kayak dulu SMP itu udah pernah, jadi langsung otomatis lanjut ke OSIS gitu loh pas SMA-nya. Jadi kayak oh lebih asik nih kayaknya, ternyata ya udah. ya memang lebih asik gitu ya. Asik. Kalau dari aku sendiri ya apa ya Pak, milih organisasi apa ya MPK ini tuh karena kan di SMP dulu kan nggak ada MPK kan, jadi kayak di SMA tuh ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Nah mungkin pas awal-awal masa MPLS itu kan lihat dari video sosialisasi kok tertarik gini nyoba yang baru kan, kayaknya sesuai gitu, ya udah saya ikut. Kalian berdua tuh di MPK dan di OSIS ini jadi apa sih? Kalau aku sendiri jadi Mitra Muda 1. Apa tuh Mitra Muda 1? Mitra Muda 1 itu gampangannya sebagai wakil ketua OSIS. Keren. Ini membuktikan bahwa perempuan tuh juga bisa ya. Yes, menjadi benar, seorang benar. pemimpin gitu. Yes, itu buang aja sih. Kalau aku di sini sebagai ketua dua itu kalau apa ya wakil ketua juga tapi yang dari angkatan 72 atau kelas 10. Oke. Terus nih, masuk organisasi itu menurut kalian ada untungnya nggak sih? Pasti ada ya, karena di organisasi ini sendiri kita tuh bisa nemuin hal-hal yang nggak kita temuin di kelas. Jadi dari OSIS nih misal nyusun program kerja, itu nanti mulai dari teknis dan lain sebagainya, di situ kita bisa ada diskusi. Nanti pas kita mau menjalankan program kerjanya, kita nanti bisa dihadapkan dengan berbagai masalah juga kan. Yang mana itu juga kita bisa berlatih gimana caranya kita problem solving di situ, gimana caranya kita berdiskusi dengan teman-teman menyelesaikan masalah. Itu kan nggak ada nggak sih di kelas kayak pembelajaran KBM biasa. Apakah bertemu dengan kayak itu? Otomatis nggak kan. Jadi menurutku itu benar-benar setimpal dengan kesibukan yang aku alamin gitu loh. Oke, keren banget ya sih. Dan membantu berpikir kritis banget gak sih? Betul, Ya, dari itu rasa sih, gitu. iya, itu sih. Betul banget. Ya kan dari aku ya mungkin sama, karena apa ya jujur dulu sebelum aku ikut organisasi itu aku nolep apa ya? Apa ya ini? Maksudnya ya Kenapa ini Kak nolep? sendiri gitu Iya. kan. Nah, jadi pas ikut di organisasi ini kayak apa ya bisa bersosialisasi, terus bisa berani ngomong. Kan kalau dengan posisi yang jabatan sekarang kan emang dituntut kita harus benar. bisa memimpin dengan baik, kita harus bisa apa ya, kalau misalnya kita nggak bisa bersosialisasi kan kita ngomong dengan yang lain itu kan juga kayak susah kan. Iya. Nah maka jadi itu karena aku ikut organisasi ini jadi kayak bisa lebih berkembang gitu dari pola berpikir, terus nanti kalau misalnya menemukan masalah itu tuh tidak menyelesaikan caranya tuh dengan cara yang paling mudah itu loh maksudnya, dan tidak ribet-ribet gitu nggak usah. Dan saya lihat tuh kayak aku lihat nih ya, Fadil tuh orangnya juga relasinya banyak. Kayaknya itu salah satu keuntungan dari tangan gitu ya. keuntungan dari ikut organisasi nggak sih? Ya. Relasinya Kayak memang mereka berdua ini siapa sih yang nggak kenal mereka berdua ini di MACE? kayak orang penting gitu. Kalau dukanya ikut organisasi MPK OSIS tuh apa sih? Yang selama ini kalian rasakan gitu? Soalnya ini muka nggak orang sibuk semua. Itu lagi sibuk apa sih Kak? Gitu loh. Apa ya? Kalau dukanya sendiri ya saat kita menemukan problem-problem itu loh. Tapi dari duka itu bisa jadi suka karena dengan kita ada nemuin masalah itu tadi, kita bisa konsultasi ke pihak sekolah, kita bisa konsultasi ke berbagai pihak, yang mana itu juga yang kata dia tadi bisa nambah relasi, bisa nambah temen, bisa nambah pengalaman juga. Jadi sebenarnya dukanya di organisasi itu
pada ujungnya tuh jadi suka gitu loh. Ya betul sekali ya. Dari aku juga sependapat sama dari Mbak Nanda juga sih. Karena nanti kan di organisasi sendiri ini kan kita nggak sendiri kan. Jadi yang awalnya juga misalnya iya, hal ini bisa menjadi juga kalau misalnya kita hanya kerjanya sendiri. Tapi karena kita sekarang posisinya berada di sebuah organisasi kan, makanya semua masalah itu diselesaikan secara bersama. Yang akhirnya ya udah ada juga. Berarti yang jadi semangat tuh juga teman-temannya ya? Betul banget. Partner-partnernya gitu loh. Oke. Dia mau Kita gitu nggak sih? mau bacain question box atau kesan-pesan aja dulu nih? Menurutku mungkin kesan-pesan dulu deh. Oke. Iya nggak sih? Kesan-pesan kalian dan harapan, kesan-pesan dan harapan kalian untuk adik-adik kelas yang lagi bingung milih organisasi Yes, bener. atau mau menarik untuk ikut OSIS Ternyata MPK. dua-duanya tuh seru gitu loh, sama-sama seru. Nanti bingung nih milih MPK atau OSIS nih. Oke. Oh ya, kalau kesan-kesan di OBDSP sekarang keren banget teman-teman Sekbid, teman-teman dari PH itu benar-benar pekerja keras. Mereka benar-benar wow banget lah. Terus kalau buat harapan ke depannya, semoga OBDSP bisa lebih inovatif lagi, mungkin program kerjanya bisa ditambah, bisa dikembangkan lagi, dan pokoknya tetap semangat terus buat teman-teman yang berminat banget buat ikut sebuah organisasi, boleh deh join OBDSP. Jangan promosi ya, terus ini berantem nih kayaknya mereka berdua nih. Jangan sampai tidak seimbang ya SDM-nya. Kalau dari MPK sendiri ya kesannya tuh seru sih, seru kalau Seru nih. teman-temannya tuh juga enak kalau diajak komunikasi, misalnya ada yang salah dibenerin bareng-bareng, terus misalnya ada yang kurang ini ya dikasih tahu yang bener yang ini gitu loh, kompak juga. Terus kalau harapan untuk MPK pas sekolah ya. Aduh, terserah deh yang harapan gitu ya. Untuk dirimu sendiri juga boleh. Amannya untuk MPK aja ya. Amannya. Oke. Kalau untuk MPK ya semoga organisasi MPK kedepannya tuh bagusnya tuh bertahan ya, bertahan atau malah bertambah lagi lebih bagus dari maksudnya dari angkatan aku atau nanti ke adik-adik kelas itu masih jadi lebih bagus lagi gitu. Betul. Kalau harapan untuk adik-adik kelas nih besok buat yang 73 gimana? 73. Oh, 73. Udah langsung 73. Iya, cepet ya. Cepet nih. Ya jangan sia-siain waktu kalian di SMA dengan cuma belajar pulang. Gambar gak sih? Harus aktif lah, harus ikut ini itu nggak organisasi nggak apa-apa, yang penting event juga diikutin gitu loh, biar pengalamannya juga tambah banyak. Jangan gitu. pasif gitu Betul, ya. jangan pasif, bener. Nanti rugi soalnya. Ya, rugi banget dong. Kalau dari aku ya besok kalau misalnya masuk SMA ya banyaklah berorganisasi, banyaklah berkegiatan ya, jangan yang kayak dibilang kayak Mbak Nanda tadi, sekolah masuk terus habisnya pulang. Itu kalau misalnya udah masuk ke organisasi nih, nanti misalnya nggak ada kegiatan, sumpah gabut banget kayak itu. Rasanya kayak gabut banget. Pernah ini kayaknya nih. Itu ya. Nggak pernah sih. Maka dari itu ikutlah organisasi yang Biar sibuk gitu ya maksudnya, sampai nggak ada waktu tuh di rumah. betul. Sampai diteleponin orang tua ya. Kok belum pulang? Kemana ya ini? Aduh. Alsa rapat. Aduh, udah kayak presiden nih, rapat terus nih kayaknya. Aduh. Oke. Kita kan dari awal, dari teaser kita udah bilang kalau kita bakalan ada konten-konten kecil di Instagram dan di TikTok. Kemarin kita nih udah ada konten kecil di Instagram kan ya? Instagram. Saya lupa nih, maaf. Terus kemarin kita udah buka question box Di Instagram juga. Yes, Iya. kita bakalan bacain dan kalian bisa menjawab. Yes. Siap-siap ini. Siap ini. Siap banget ini, harus siap. Menegangkan ini. Kursi panas. Kursi panas. Oke. Oke, Iya, dulu. aku dulu deh. Ini ada yang nanya nih, disebutin nggak username-nya? Nggak usah ya? Disebutin, nggak usah. Nanti followersnya nambah. Oke, kita langsung aja ya. Keseruannya ikut MPK sama OBDSP itu apa aja ya? Serunya tuh di MPK tuh ya ini, kalau di organisasi tuh kalau bagiku ya serunya tuh kayak nanti
terpontang-panting. Terpontang-panting ya, Pontang-panting. Ya, kayak misalnya nanti kongkurs ini kan kayak dikejar deadline, proponya harus ready sekarang, harus tangan guru sekarang. Nanti kadang ada masalah-masalah keruwetan di situ, itu seru sih. Mentalnya aman nih Mas. Mental aman nih. Dance. Mental break talk kayaknya nih. Oke. Bisa coba dijawab sama Nanda mungkin. Kalau keseruan join OBDSP mungkin dari aku sendiri lebih peka sama kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS. Aduh, peka ya. Peka nih. Jadi lebih Ketawa yang di sana. jadi Apa lebih nih? tahu gitu loh apa aja sih kegiatan. Kalau misal kita nggak ikut organisasi kan jadi kayak lebih bodo amat itu apa sih gitu kan. Kalau di OSIS kan jadi kita tahu dan kita bisa terjun, oh aku bisa berpartisipasi, kita mungkin bisa bantuin ini itu. Dan bisa lebih menghargai nggak sih betul kalau ada banget. event. Jadi nggak asal ngomong nih gini-gini. Yes, makanya itu sih serunya. Oke, terus nih yang kedua. Oke, ini dari, oh nggak usah saya sebutin. Oke, kalau misal lagi rapat MPK atau OSIS, terus pikirannya lagi mentok, yang harus dilakuin apa sih Kak? Oh, healing. Healing. Healingnya gimana tuh? Lagi rapat tiba-tiba healing sambil ngopi gitu ya Kak ya? Ya mungkin tuh kalau dari aku ya di pas rapat itu tuh nggak melulu sepaneng gitu loh. Mungkin nanti ada candaan-candaan dan nanti mungkin dari situ kan pikirannya jadi encer kan, jadi nggak jadi dingin loh. Otaknya agak panas lagi itu mungkin kayak ada masukan apa misalnya ada yang kepikiran ini gitu loh. Kalau dari Terus Nanda, sih, kalau tipsnya nih. dari aku sendiri kalau misal rapat udah panas gitu ya udah berhenti dulu aja, kita ngobrol dulu, lupain tadi ngobrolin apa sih, udah pokoknya lupain dulu aja. Jadi kalau misal otaknya panas tapi terus diterusin rapatnya kan otomatis juga bahasan yang mau kita ambil tuh nggak ada kan, jadi kayak percuma gitu loh. Oke, itu saran ya untuk kamu nih yang tanya ini, yang merasa tanya ini nih. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Enak nggak sih sibuk dengan banyak hal ini itu yang harus diurus? Rapat sana sini, soalnya kelihatan keren banget. Keren banget. Ini yang nanya harus nyoba sih. Siapa sih yang tanya? Nah, yang nanya ya yang nonton ini ya, yang nanya ini harus nyoba dulu. Seru ya. Keren. Di Zoom. Jangan lupa nih sama pertanyaan. Gimana ya Mas? Ini enak nggak sih sibuk dengan banyak hal ini itu yang harus diurus, rapat sana sini? Awalnya sih nggak enak ya, soalnya kayak apa sih bisa dibilang kayak kultur shock, kayak aku rapat terus setiap hari, kok aku nggak bisa santai, nggak bisa kipas-kipas gitu awalnya gitu, tapi tapi ya lama-lama terus udah nyaman sama temen, udah nyaman sama organisasi itu sendiri ya maksudnya. Terus jadi kalau nggak rapat rasanya jadi aneh, malahan nggak sibuk malah jadi kok nggak ada kerjaan. Kangen nggak sih? Iya, Kangen nggak sih? bener Iya, malah iya. kayak aduh kok aku nggak ngapa-ngapain ini, bener gabut malah kayak nggak ngapa-ngapain, jadi malah lebih suka rapat sekarang, lebih suka ketemuan, Lebih jadi. produktif juga hari-harinya. Sisa itu. Ya kalau dari aku kurang lebih sama, karena apa ya, kalau misalnya awal-awal tuh emang kayak masih penyesuaian ya. Kayak aku mungkin kok rapat-rapat terus kan yang biasanya tuh kayak apa masih ada di tiduran, bubuk siang. Bubuk siang nih udah ada buci. Apa itu buci? Udah sampai lupa nih bubuk siang tuh gimana gitu. Nah, terus Yang di tempat kalau- rapat bisa kok Kak? Oh iya bisa. Paling bisa dipukul. Bisa dipukul ya. Ya itu sih, kalau nanti lama-kelamaan kan kalau udah beradaptasi kan mulai nyaman sama lingkungannya, teman-temannya, malah kadang kalau di rumah kalau nggak rapat gitu ya kayak emang kayak ini kayak gabut, kayak kurang nggak ada kerjaan gitu. Ajakin aja, ayo rapat yuk. Terusnya lagi pada tidur. Kalau pas ketemuan rapat gitu kan ketemu teman-teman kan, ngobrol terus saling tukar cerita gitu. Sharing and caring. Iya, bisa. Pak di rumah kan sendiri, ini ngomong sama siapa, gabut, masih scroll TikTok paling gitu kan. Jadi nggak produktif kan? Yes, Iya, benar sih. betul. Terus ini selanjutnya, ini bukan pertanyaan, ini mau Iya, uji. digeser aja Mas ya. Oh tapi keren banget tempatnya. Siapa nih? Tepuk tangan dulu buat yang ngedekor. Nih di sini ada, ini bulan purnama. Yang keren banget. Terus ada serpihan hatiku. Ini pecahan hatiku ini. Terus ini ada macet. Macet.
Mace. Di sini ada foto-foto nih. yes. Foto-foto. Keren banget ini, kelihatan nggak sih? Mundur Mas, mundur. Mundur Mas. Ini tuh pas Mas LDK LDK ya? ya, LDK nih. Seru banget sih Ini pokoknya. lagi pada ngerumpi kah? Yes, lagi pada ngerumpi. Oh, nggak ada fotoku sih. Aduh, tak tambahin nanti tak tambahin. Agaknya kamu nggak penting deh. Kan orang penting, kan orang penting. Oh iya, maaf Memang ya, Kak. maaf ya Kak, maaf. Oke, kita lanjut aja. Ada pertanyaan lagi yang kayaknya relate sama aku nih. Apa nih? Apa nih? Saya apalagi aku anaknya nggak bisa bagi waktu ya. Oke. Gimana sih cara bagi waktu antara organisasi dan sekolah? Nah, itu tadi kan kalian bilang rapat Oh, terus. gimana Tuh tuh? waktu belajar kapan? Waktu sekolah kapan kan nggak ada gitu ya? Jujur aku ikut event satu yang kemarin agak keteteran ya Iya, Kak. agak tugasnya nggak dikerjain gitu. Udah dikerjain, mohon maaf. Oh iya. Kerjain. Kalau buat bagi waktu sendiri, jujur dari aku juga masih agak susah, tapi berusaha untuk komitmen aja sih. Kalau misal kita nih pagi sampai siang sekolah, ya cari jam rapat yang sekiranya itu nggak ganggu les, nggak ganggu belajar. Dan yang penting rapat itu diusahakan diminimalisir malam ya, karena malam kan biasanya buat belajar, buat ngerjain tugas. Jadi kalau bisa ya dari siang sampai sore atau malam juga jangan sampai larut gitu sih kalau dari aku. Nah, kan anak Mas itu anak rajin kan. Nah, rajin. Anak Ini tugas rajin. udah selesai semua belum ya? Oh, nggak tahu. Oke. Enggak. Apa rajin? Sudah dong ya. Tadi kan anak rajin sih kayaknya. Anak rajin. Iya. Muka-mukanya tuh Bisa kelihatan kita pakai masker. Oh iya, Nggak bisa. dari kacamatanya Oh, sih. iya, Biasanya iya. kayak gitu. Sering baca buku nih. Kalau dari aku ya, kalau apa membagi waktu tuh sebenarnya tuh susah gampang, tapi lebih Iya. ke susahnya. Iya, lebih susahnya. Tapi kalau kan di organisasi ini kan juga kan kita belajar manajemen waktu kan. Kita juga mendahulukan mana yang lebih prioritas. Nah, contohnya mungkin nanti pas lagi ada ujian, nah berarti itu jangan mengambil waktu rapat pas lagi pada ujian gitu. Yes. Terus kalau misalnya emang pada fokus untuk sekolah, nah itu berarti jangan mengambil jam-jam rapat di situ, karena organisasi ini kan sebagai penunjang, tapi kan tugas utama kita kan tetap Belajar. sebagai siswa yang belajar kan, yang harus rajin belajar. Dan Betul. besok kan untuk mencari universitas kedepannya kan juga Penting. dari hasil belajar kita sendiri Jadi juga. kayak buat selingan aja gitu Iya. ya. Didengerin ya, jangan fokus ke organisasi Iya. terus sampai nggak belajar, jangan kayak gitu. Kayak contohnya, Siapa ya? Nggak ada di Mace itu nggak ada. oh iya, Di Mace Mace tuh nggak ada. imbang. Jadi harus Imbang. imbang ya. Iya. Rajin, anak-anak mana itu rajin. Anak-anak organisasi pasti pintar. Pak B itu juga pernah bilang, katanya beliau lebih kagum dengan orang yang pintar di akademiknya, tapi dia juga aktif di gitu. event dan organisasi. Oke, itu ya perlu didengerin tuh Jadi kayak diimbangin gitu. aja. Oke, ini kayaknya pertanyaannya udah semua deh ini. Dan jawabannya bener-bener membangun banget ya. Membangun gitu yang menjawab. Jawab nih kayaknya. Oke, Oke, kayaknya kayaknya udah cukup ya. iya karena ini manusia-manusianya mau rapat dari tadi udah ditungguin Masuk sama ya, temennya. Iya. Dari Mau tadi rapat. udah di depan pintu loh temennya ini. Tapi kalian jangan takut untuk ditinggal Mace Talk, karena Mace Talk bakal hadir di Yes. episode-episode selanjutnya. Ya, yang Pokoknya- bakalan ngebahas sesuatu yang lebih seru dari ini. Ini Topiknya, udah seru banget. topiknya beraneka ragam. Oh, kalian kalau bisa tebak saya Dapat kasih permen. Yes. Pokoknya langsung pantengin aja Instagramnya Mace Talk dan Mace Talk. Mace Talk gitu. Oke, pakai underscore. Yes. Dan apa namanya, keseruan-keseruan kecil kita bakalan dipost di TikToknya Mace Talk. Oke. Oke. Jadi Mungkin itu aja dari Itu aja dari kami kami. untuk episode ini. aku Kayla Dea. Aku Ana. Aku Nanda. Aku Fadil. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you.